Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Leonard Dikirsadi, nomor absen 8 dari kelas 11 IPS 3. Jadi di video kali ini saya akan menganalisis sebuah konflik sosial, yaitu adalah analisis konflik sosial yang terjadi antar suku di Sampit. Yang pertama, latar belakang terjadinya konflik. Ada yang menyebutkan bahwa awal mula peristiwa ini didasari oleh ketidaksepahaman yang dirasakan oleh kedua etnis tersebut terhadap urusan pemerintah berupa program transmigrasi. Hal ini juga semakin dipicu oleh sistem ekonomi yang mulai dikuasai oleh orang-orang Madura yang merupakan pendatang di wilayah Sampit. Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwa orang-orang Madura telah membawa dan menimbulkan dampak buruk bagi warga wilayah asli Sampit. Namun, data terpercaya mengatakan bahwa permulaan suatu tindakan anarkis ini adalah tewasnya Sandong yang merupakan warga Dayak. Akan tetapi, kematian Sandong tidak pernah menemukan titik terang tentang siapa pelaku sebenarnya, hingga mengakibatkan ratusan warga Dayak mendatangi tempat kejadian di mana Sandong ditemukan tewas. Mereka pun tidak menemukan hasil atas aksi tersebut dan hanya semakin kecewa serta marah. Hal ini yang melatar belakangi aksi anarkis selanjutnya. Yang kedua, proses terjadinya konflik. Di antaranya, terjadinya pembakaran rumah-rumah kendaraan dan beberapa usaha milik orang-orang Madura. Selain itu, ada pula yang menyebutkan bahwa pelaku pembunuhan Sandong tersembunyi di Sampit. Kemudian, ada pula kabar yang tersebar bahwa beberapa orang Madura di Sampit menyimpan ke beberapa bom rakitan dan akan melakukan penyerangan pada malam Natal, meskipun berita tentang bom ini tidak pernah terbukti. Hal ini juga diperparah dengan lambatnya penanganan pihak berwenang terhadap kasus Sandong yang membuat orang-orang Dayak merasa tidak mendapat keadilan. Kasus ini kemudian mengundang kasus lain berdatangan seperti orang-orang Dayak yang berada di Sampit menyerang salah satu warga Madura bernama Matayo. Kejadian penyerangan ini adalah bentuk kelas dendam atas kasus sebelumnya, yaitu penyerangan di daerah Kereng, Pangi, dan menewaskan seluruh anggota keluarga yang berjumlah 4 orang. Menurut data yang saya analisis, bentuk konfliknya adalah konflik horizontal. Konflik tersebut terjadi karena ketidaksepahaman yang dirasakan oleh kedua etnis tersebut terhadap usaha pemerintah berupa program transmigrasi. Terjadinya konflik horizontal dilatar belakangi oleh perbedaan kepentingan dan rasa ketidakpuasan atau kecewa dalam mengambil kebijakan. Dan ada pula dampak-dampak dari konflik tersebut. Ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positifnya membangun kesatuan antar kelompok sehingga lebih solid lagi, dan dapat juga mendorong untuk kembali mengkoreksi diri dengan adanya konflik yang terjadi. Dan dampak negatifnya adalah hilangnya harta benda, bahkan banyak korban jiwa, retanya hubungan antar suku, menghambat kerjasama, dan dapat kesenjangan sosial. Selanjutnya, penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik sendiri yang menurut saya analisis menggunakan adjudikasi, karena penyelesaian dari konflik Sampit ini dilakukan oleh pemerintah dengan meningkatkan keamanan, mengevakuasi warga, menangkap provokator, dan mengadakan rehabilitasi mental. Oke lah, sekian dulu video dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.